terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Preto Jabri kembali menyapa ruang informasi Anda di program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, menulis menjadi sebuah pilihan untuk menuangkan isi pikiran. Dunia kepenulisan pun kini diramaikan oleh penulis-penulis muda yang terus bermunculan. Seperti seorang penulis di Makassar yang telah menerbitkan beberapa karyanya. Inilah narasumber yang telah hadir di studio bersama kami di program Sapa Sulsel. Telah hadir bersama kami ada Mas Alfitra Mapuna. Selamat pagi, Mas. Iya, selamat pagi, Mas. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih muda, tentunya pagi ini kita akan sharing mengenai informasi-informasi yang menarik, tentunya akan disaksikan oleh pemirsa yang ada di rumah. Nah, Mas Fitra, bisa Anda jelaskan? Kali ini kita bakal ngobrol tentang menuangkan pikiran dalam sebuah tulisan. Untuk Anda sendiri sejak kapan mulai menulis? Iya, kalau saya pribadi, Mas, ya, saya mulai menulis itu pada tahun 2018. Cuman pada saat itu saya memulai tentang menulis opini itu. Jadi saya menulis beberapa opini, setelah itu saya mencoba untuk men-challenge diri saya bagaimana untuk meningkatkan kualitas itu membuat suatu karya. Alhamdulillah pada tahun 2020 saya menerbitkan satu karya buku yang berjudul Rakyat Adalah Kunci. Di tahun 2021 saya lagi menerbitkan buku yang berjudul Seni Berdebat. Jadi Seni Berdebat ini merupakan karya buku yang saya tuliskan melalui beberapa pengalaman-pengalaman debat pada saat itu. Terus yang ketiga, saya juga menerbitkan buku di tahun 2022 yang berjudul Pancasila Merajut Semesta, Mas. Oke, berarti sejak 2020, 2021 hingga tahun ini 2022 sudah menerbitkan sebanyak 3 buku. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau untuk Anda sendiri senang dengan dunia tulis sendiri, lebih fokus ke genre apa? Mungkin tergantung lagi ya, Mas, terhadap bahan bacaannya kita tuh. Kalau saya pribadi, saya sangat suka membaca buku-buku seputaran kebangsaan, buku-buku segmentasi hukum. Jadi mungkin sifatnya ya menulis tentang buku-buku seperti itu, kebangsaan dengan hukum. Karena yang saya pahami bahwa penulisan itu bagaimana kemudian kita mengkristalisasi itu pengetahuannya kita. Jadi pengetahuan yang ada dari bahan bacanya kita, dari hasil diskusinya kita, itu kemudian kita patenkan dalam bentuk tulisan tuh, Mas. Oke, berarti memang sudah menciptakan sebanyak 3 buku ya. Nah, bisa diperlihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah hasil karya tulis Anda? Iya, ini ya, ada Mas. 2 buku ya, boleh ditunjukkan ke kamera? Iya. Ke depan? Jadi ini buku pertama saya, Mas, pada Oke. tahun 2020 yang berjudul Rakyat Adalah Kunci. Kemudian bagaimana buku ini menerjemahkan bahwa sebenarnya negara kita itu lahir daripada perjuangan rakyat tuh. Oke. Kalau kita melihat ada 37 provinsi, ada 800 bahasa, ada 1340 suku. Itu bagaimana kemudian Indonesia berdiri karena adanya konsep persatuan dan kesatuan antara masing-masing suku, masing-masing daerah dan sebagainya. Itu membuat suatu kesatuan disebut dengan bangsa tuh. Nanti kita akan panjang bercerita tentang bagaimana peran rakyat, kenapa rakyat bisa begitu kuat sehingga rakyat dikatakan sebagai kunci untuk mendirikan suatu bangsa dan negara. Kalau di tahun 2021 saya menulis buku tentang seni berdebat melalui pengalaman-pengalaman kita. Jadi sewaktu mahasiswa saya suka ikut lomba debat, Mas. Oke. Jadi saya suka ikut lomba debat. Jadi bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman yang kita ciptakan, yang kita torehkan itu disajikan dalam bentuk narasi, disajikan dalam bentuk tulisan. Oke. Nanti di tahun 2022 saya membuat buku yang ketiga yakni Pancasila Merajut Semesta. Ada suatu keresahan yang kemudian hadir, Mas, dalam diri saya bahwa ternyata kita lihat status quo hari ini Pancasila itu hanya sebatas dijadikan sebagai bahan penghafalan. Oke. Bahan penghafalan lalu diucapkan. Iya, Setelah hanya tahu dihafal dasar diucapkan. negara ya. Iya. Mungkin kita berbicara tentang sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Tetapi sebenarnya ada makna yang begitu tersirat terhadap nilai-nilai Pancasila yang kemudian kita harus implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Oke. Nah, itu yang kemudian menjadi suatu keresahan sehingga saya menulis buku yang ketiga ini, Pancasila Merajut Semesta. Dengan tujuan seperti apa? Kalau sebenarnya Pancasila kita mampu aktualisasikan dalam bentuk pikiran dan perilaku, maka kemudian kita melihat implementasi dalam masyarakat itu akan menggapai yang namanya kemajuan. Karena kalau kita lihat rekam jejak sejarah nih, Mas, ya, Pancasila itu ada 2 bentuk tuh.
dibahasakan sebagai Weltanschauung, dasar berperilaku, dan dibahasakan sebagai the philosophy Grundslag, atau dasar berpikirnya kita. Inilah yang penting, jadi 277 juta penduduk Indonesia itu wajib untuk kemudian bagaimana Pancasila ini tertuangkan di dalam pikiran maupun perilaku masyarakat Indonesia. Tapi apa sih yang membuat Anda sehingga Anda terdorong untuk membuat judul dengan lahirlah dua karya Anda ini? Apa yang mendorong Anda untuk membuat tulisan dengan judul seperti ini? Iya, paling pertama itu dari segi motivasi ya Mas, dari segi motivasi. Tetapi segmentasi dasarnya itu ada pada bagaimana kemudian kita bisa mematenkan ilmu pengetahuan. Saya termotivasi dalam salah satu bacaan saya, yakni buku Self Improvement, salah satu karya Aswar Saputra yang berjudul Men Surgery. Jadi karya Aswar Saputra itu membahasakan bahwa bagaimana kemudian kita menggapai ilmu pengetahuan itu tidak terlepas daripada siklus ilmu pengetahuan. Dan siklus ilmu pengetahuan terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama kita berbicara tentang membaca. Yang saya sadari bahwa ketika kita membaca kita menerima yang namanya pengetahuan murni dari bahan bacaan kita. Terus yang kedua kita naikkan levelnya menjadi dialektika. Ada proses diskusi antara kita dengan teman diskusinya kita, tetapi satu genre buku yang sama-sama kita baca tuh. Jadi kita punya pengetahuan murni, teman kita pun juga punya pengetahuan murni. Lalu kita berdiskusi mencari pengetahuan yang sifatnya objektif dan komprehensif. Setelah itu, ketika kita menemukan pengetahuan-pengetahuan itu, lalu menulislah. Kalau katanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ikatlah ilmu kita dengan tulisan tuh. Jadi kita mencoba untuk mengikat ilmu kita dengan tulisan. Kalau katanya Pramoedya-Anantatur bahwa menulis itulah kerja-kerja keabadian. Sampai hari ini pun kita mempertanyakan kenapa Soekarno masih hidup dalam pikiran kita, kenapa Hatta masih hidup dalam pikiran kita, kenapa Syahrir masih hidup dalam pikiran kita, kenapa Buya Hamka masih hidup dalam pikiran kita, dan beberapa tokoh-tokoh bangsa lainnya. Kenapa? Karena ada karya yang ditinggalkan. Walaupun mereka sudah meninggal secara fisik, secara jasadnya, tetapi pikirannya masih hidup sampai hari ini, yang kemudian memperkaya hasanah intelektual kita sebagai regenerasi penerus bangsa, Mas. Oh iya, keren banget. Nah, tapi kita kembali lagi nih ke tema kita adalah menuangkan pikiran lewat tulisan. Tapi sebelumnya, apakah Anda pernah berpikir bahwa dengan mengangkat atau membuat buku dengan judul yang cukup berat seperti ini dengan tingkat literasi anak muda sekarang yang tidak begitu tinggi, khususnya di Indonesia, bagaimana pandangan Anda sebagai penulis? Sebenarnya Mas, kalau terkait masalah itu yang paling pertama motivasi. Motivasi. Jadi saya melihat bahwa jikalau kita misalkan ingin menjadi orang bijaksana seperti katanya Sun Tzu dalam bukunya Seni Mencinta Sun Tzu, dia katakan untuk menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan sejati maka dia harus menguasai dirinya. Apa yang kemudian hadir adalah bahwa kita harus mampu melihat ke segala arah. Ke segala arah seperti apa adalah bahwa ada 4 tahapan. Yang pertama adalah melihatlah ke depan untuk lebih dekat dengan tujuan, melihatlah ke belakang untuk lebih evaluasi diri, melihatlah ke atas untuk memotivasi diri, dan melihatlah ke bawah untuk selalu merasa bersyukur. Jadi kalau kita misalkan punya asa, kita misalkan punya motivasi, silahkan kita melihat ke depan sama ke atas. Kalau kita punya kekurangan, silahkan melihat ke belakang untuk evaluasi diri kita. Yang paling penting adalah motivasinya dulu kita. Dari motivasi itu sebenarnya Mas, adalah hal yang menggerakkan pikiran kita. Saya percaya juga dengan salah satu penyampaian yang pernah disampaikan oleh Margaret Thatcher, salah satu Perdana Menteri dari Britania Raya yang sekarang kita kenal dengan negara Inggris. Jadi Margaret pernah mengatakan seperti ini nih Mas, apa yang kita pikirkan akan menjadi kata-kata, apa yang kita katakan akan menjadi perbuatan, perbuatan yang kemudian kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kemudian diintegrasikan menjadi budaya, budaya membentuk karakter, serta karakter akan membentuk takdir kita. Hari ini kemudian kalau kita katakan apakah menulis itu susah, sebenarnya tidak susah. Kembalikan dulu kepada pikirannya kita. Jadi kita dulu harus menang dalam pikiran tuh Mas, kalau kita mau menulis. Kalau misalnya kita sudah kalah dalam pikiran ya susah untuk menulis tuh. Oke, jadi memang jika punya kelebihan bisa menatap ke depan dan ke atas, dan jika memiliki kekurangan bisa melihat ke bawah untuk belajar tentunya ya. Iya, nah, betul, tentunya Mas. informasi di pagi hari ini Mas Fitra begitu menarik, dan tentunya kita akan melanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan?
Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel bersama saya Prento Jabri, dan tentunya saudara kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama seorang inspiratif muda, ada Mas Alfitra tentunya. Siap, Mas. Nah, kita berbincang lagi mengenai hasil karya tulis Anda, menuangkan pikiran dalam sebuah tulisan. Ini ada 2 buku, sementara Anda sudah membuat buku sejak 2020, 2021 hingga 2022. Di tahun 2021 Anda juga membuat sebuah buku. Cuman mungkin di momen pagi ini Anda tidak sempat membawanya ya. Mungkin Mas. bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah tentang buku yang Anda buat yang di tahun 2021, silakan. Iya, jadi di tahun 2021 itu sempat saya membuat buku yang berjudul Seni Berdebat. Jadi Seni Berdebat itu kemudian buku yang lahir daripada proses pengalaman-pengalaman. Jadi sewaktu mahasiswa saya menghabiskan waktu untuk mengikuti lomba debat juga pada saat itu. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya berdebat ini ada suatu perbedaan antara teori dengan praktiknya kita tuh. Apa yang paling pertama adalah kalau masalah teori kita selalu dijelaskan tentang membaca buku, proses diskusi, proses latihan, proses bagaimana kemudian kita menjaga intonasi dan sebagainya. Tetapi di sisi lain ternyata ada hal yang paling penting yang harus diutamakan dulu dalam berdebat. Apa itu adalah selesai dengan dirinya kita sendiri. Jadi dalam buku itu saya mencoba untuk memberikan suatu pemantik bahwa sebenarnya kita itu punya potensi. Pada dasarnya semua manusia yang terlahir di muka bumi ini punya potensi. Hanya saja kemudian kita harus membentuk jiwa-jiwa teladan-teladan dalam diri manusia itu. Apa yang dimaksud dengan teladan adalah terampil berdaya dengan gagasan. Ini yang kemudian menjadi value penting di dalam seni berdebat itu. Jadi saya mencoba untuk memantik bagaimana potensi itu bisa ditumbuhkan, Mas, gitu. Jadi saya teringat dengan kata-katanya Zig Ziglar bahwa orang yang hebat itu orang yang tahu potensinya di mana dan bagaimana cara mengembangkan potensi itu. Jadi kenapa dikatakan seni berdebat? Karena ada proses yang kemudian kita akan ulik dalam buku itu. Saya percaya bahwa tidak akan terjadinya sesuatu kalau misalkan tidak ada nih titik mula-mula daripada sesuatu itu. Tidak mungkin ada hasil kalau tidak ada prosesnya. Tidak mungkin ada yang namanya reaksi kalau tidak ada aksinya. Makanya untuk membentuk suatu aksi itu kita buka dulu nih perluasan cakrawala berpikirnya, bagaimana bisa selesai dengan diri sendiri. Baru setelah itu kita kembangin potensinya. Baru kita berbicara tentang teori-teori yang kita pergunakan pada saat debat. Misalkan kita bahas tentang konsep Arel ataupun konsep-konsep yang lainnya. Jadi seperti itu, Mas. Oke, tadi sempat mengatakan tidak ada hasil kalau sebelum ada proses. Betul. Nah, tapi kalau misalnya Anda sendiri bisa jelaskan untuk buku yang Anda buat dari 3 buku ini, bisa mungkin dijelaskan kepada pemirsa yang menonton tentang bagaimana cara berdebat yang baik. Mungkin mereka bisa mendapatkan informasi dan motivasi baru dari Anda di pagi ini. Iya. Sebenarnya debat itu, Mas, adalah pertaruhan gagasan tuh. Pertaruhan gagasan. Jadi debat ini kan terbagi tuh, ada pro adapun kontra. Pro punya gagasannya sendiri dan kontra punya gagasannya sendiri. Tapi apa yang paling penting adalah bagaimana kemudian gagasan ini dibarengi dengan beberapa gagasan-gagasan yang punya segmentasi lebih rasional lagi. Misalkan kita menggunakan tentang data, menggunakan tentang fakta, status quo, sosiologis, teori, dan beberapa segmentasi aturan, dalam hal ini yuridis konsular dan sebagainya. Itulah yang kemudian bagaimana debat ini sebenarnya membentuk suatu argumentasi yang sifatnya objektif dan komprehensif. Nah, itulah yang kemudian saya mencoba menuangkan isi pikiran melalui suatu karya saya yang kedua, Mas, yang berjudul buku Seni Berdebat. Jadi pada intinya adalah mengembangkan gagasannya kita tuh yang lebih rasional lagi tuh. Saat ini Anda masih sebagai seorang mahasiswa tentunya dan membuat buku sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. Sudah terdapat atau tercipta 3 buku nih. Nah, sepanjang perjalanan membuat 3 karya ini, apakah ada kesulitan atau hambatan dalam membuat 3 karya ini? Ya, sebenarnya kesulitan pasti ada. Yang pertama bagaimana cara menjaga moodnya kita, menjaga semangatnya kita dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menang dalam pikiran tuh, Mas. Kalau misalnya dalam pikiran saja kita kalah, maka yakin dan percaya ketika misalnya kita mengalami suatu proses penulisan terus kita dapat masalah, ya pasti motivasi kita akan down, motivasi kita akan jatuh. Tetapi ketika kita menang dalam pikiran, maka apapun masalahnya kita memiliki motivasi yang lebih tinggi dibanding masalah yang lebih tinggi tuh. Artinya
mau sebesar apapun masalahnya tetap motivasi kita yang lebih tinggi. Inilah yang kemudian menggarisbawahi bahwa sebenarnya motivasi lah yang paling penting untuk kita jaga untuk menghasilkan yang namanya karya, Mas. Oke, berarti memang harus menjaga motivasi untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Nah, dari 3 buku ini, Alfitra bisa menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat, tidak hanya masyarakat, mungkin teman, sosial, keluarga, menanggapi hasil karya Anda. Seperti apa? Ya, kalau segmentasinya di teman-teman, alhamdulillah teman-teman juga support terkait masalah karya-karya yang telah saya buat, baik teman-teman di lingkungan kampus ataupun teman-teman di lingkungan komunitas dan beberapa organisasi-organisasi yang lainnya. Dan teman-teman juga sebenarnya memberikan suatu dorongan motivasi lagi bahwa jangan hanya berhenti sampai di 3 karya, buatlah sampai ratusan karya, puluhan karya dan seterusnya. Ya, cuman itu menjadi PR yang berat ya buat kita, tetapi semoga insya Allah kedepannya kita bisa lebih menorehkan lebih banyak karya lagi, bukan hanya berhenti di 3 karya, tapi bisa menorehkan karya lebih banyak lagi tentunya. Karena yang saya yakini seperti ini nih, Mas. Sebenarnya menulis itu kita bisa memberikan dampak secara abadi tuh. Iya. Kalau misalnya kita hari ini berbicara, misalkan bernarasi dan sebagainya, itu hanya mungkin bisa membangkitkan semangat satu kali waktu. Yeah. Tetapi dengan menulis, itu walaupun kita sudah tidak ada di dunia nanti, tetapi akan mampu memberikan dampak kepada siapapun yang membaca pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oke, sangat inspiratif sekali ya. Tapi kalau misalnya untuk di tahun ini, 2022, di buku ketiga Anda, apakah di tahun 2024 akan menerbitkan, 2023 akan menerbitkan buku baru lagi? Atau misalnya ada, bisa dikasih bocoran sedikit? Iya, alhamdulillah kalau saat ini sedang menulis juga buku yang keempat, itu segmentasinya sudah jalan. Ini sementara proses, bukunya lebih berkecimpung di bidang hukum, terkait masalah implikasi aturan, dan ini sementara saya narasikan dalam bentuk sebuah buku. Insya Allah saya mohon doanya, Mas, semoga prosesnya dimudahkan dan insya Allah bisa lahir lagi nih karya baru dari kita. Oke, mungkin sedikit bocoran, kapan sih rencana tercepatnya untuk karyanya keluar di tahun 2023? Mungkin insya Allah di bulan 3 udah bisa keluar. Oke, nah betul, kalau misalnya untuk bagaimana pemirsa bisa menjangkau buku yang Anda buat nanti? Dengan cara mungkin bisa DM di sosial media saya. Jadi sosial media saya di Instagram itu namanya Alfitra Mapuna. Di nomor telepon WA juga bisa, nanti kita akan bagikan. Oke, boleh langsung sekali lagi mengucapkan secara perlahan Instagram Anda dan juga nomor telepon Anda, silakan. Iya, kalau Instagram saya Alfitra Mapuna, silakan di follow atau silakan juga di mention atau di DM terkait masalah bagaimana kemudian bisa mendapatkan buku ini. Terus kalau di WA juga bisa, silakan dikontak, dihubungi dan sebagainya. Itu nomornya 0815 4314 4531. Oke, jangan lupa saudara Anda bisa langsung mencatat nama Instagram dan juga nomor telepon yang baru saja disebutkan ya. Oke, nah yang terakhir nih, pesan penting dari Anda, pesan apa yang bisa Anda jelaskan kepada pemirsa di rumah, khususnya bagi para penulis muda yang ada di Makassar? Silakan. Iya, yang pertama yang harus kita pahami bahwa di dalam diri kita sebagai pemuda tersematkan yang namanya suatu jiwa yang sifatnya meledakkan potensi kita, yakni sebagai agen perubahan. Namun yang harus kita pahami bahwa ilmu pengetahuan itu tidak terlahir dalam bentuk yang diwariskan, tetapi ilmu pengetahuan itu terlahir dalam bentuk proses pencarian. Silahkan sebagai pemuda Indonesia, mari kita bersama-sama mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa setelah kita mencari ilmu pengetahuan, silahkan dibentuk dalam narasi, ataupun tulisan, ataupun karya. Kenapa? Karena Indonesia hari ini butuh pemuda-pemuda yang mampu menorehkan gagasan serta karyanya untuk negeri. Yang pada intinya, silakanlah, marilah kita melihat ke atas untuk memotivasi diri, marilah kita melihat ke bawah untuk selalu merasa bersyukur, melihatlah ke depan untuk lebih dekat dengan tujuan, melihatlah ke belakang untuk lebih evaluasi diri, berdiri untuk konsisten, duduk untuk merenung, hidup pemuda Indonesia. Wih, keren, saya aplaus nih buat Mas Alfitra, keren banget. Artinya jika memang memiliki kelebihan, lihatlah ke depan, jika memiliki kekurangan, ya tunduk, bersyukur untuk bisa menjadi lebih baik. Terima kasih banget, terima kasih banyak Mas Alfitra sudah hadir di studio Kompas TV Makassar pagi ini. Anda telah memberikan informasi yang luar biasa, khususnya mungkin bagi mereka para penulis muda yang ada di Kota Makassar. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sehat dan tentunya saudara, berakhir sudah perbincangan kita pagi ini bersama penulis muda kita Alfitra. Tentunya kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel sesaat lagi.